Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini kita berbicara tentang wisdom, tentang kebijaksanaan. Nah, kita ambil dari kisah inspiratif Nasruddin Hoja, seorang sufi dari Turki. Jadi begini ceritanya, pada satu ketika Nasruddin Hoja berjanji dengan seorang filsuf. Jadi mereka berjanji lalu untuk membicarakan ada ke ilmu yang baru. Jadi ada ilmu yang baru. Nah, mereka harus membahasnya untuk mencari tahu lebih dalam secara holistik yang lebih terpadu terkait dengan ilmu baru tersebut. Lalu mereka bersepakat berjanji bertemu di rumah Nasruddin Hoja di keesokan harinya. Nah, setelah mereka bersepakat, keesokan harinya sang filsuf itu datang ke rumah Nasruddin Hoja. Jadi digedornya pintu beberapa kali, 1, 2, 3 kali, ternyata didapati Nasruddin Hoja tidak ada di rumah. Jadi padahal sang filsuf itu sudah menyiapkan waktu ya, sudah meluangkan waktunya dan menunda agenda-agenda yang lain untuk bertemu dengan Nasruddin Hoja untuk membahas sesuatu yang penting. Nah, ternyata Nasruddin Hoja tidak serius ya, dia tidak hadir di rumah dan membuat sang filsuf itu sangat kesal sekali. Jadi sangat kesal sekali. Karena kekesalannya itu, karena emosinya itu, ya, akhirnya sang filsuf menuangkan dalam bentuk dia menulis dengan tulisan yang besar di dinding rumah, di pintu rumah Nasruddin Hoja dengan tulisan bangsat. Dia tulis di situ bangsat dengan nada kesal, dengan hati yang sangat kesal juga, dengan perasaan yang sangat kesal juga, si filsuf kembali ke rumahnya, ya sangat kesal, intinya begitu. Dengan emosi dia pulang. Tidak lama beberapa saat sesudah itu Nasruddin Hoja pulang ke rumahnya. Dan dia juga terperanjat, terperangah melihat ada tulisan bangsat di rumahnya. Jadi Nasruddin Hoja seketika ingat kalau dia ada janji dengan sang filsuf dan dia mulai berkata, jangan-jangan ini sang filsuf yang menulis tulisan bangsat di rumahnya. Nah, akhirnya Nasruddin Hoja bergegas berjalan menuju rumah sang filsuf. Sesampainya di rumah sang filsuf, Nasruddin Hoja meminta maaf, saya minta maaf karena saya telah lalai berjanji denganmu dan kamu sudah datang ke rumah saya dan saya ternyata tidak ada di rumah. Lalu dengan sedikit mengkerutkan keningnya, sang filsuf bertanya kepada Nasruddin Hoja, hal apa Nasruddin yang membuat kamu ingat kalau kamu berjanji denganku? Lalu Nasruddin Hoja menimpa dengan jawaban, iya, saya ingat denganmu kalau saya berjanji denganmu, kita punya janji ketika saya melihat ada di pintu rumahku tulisan namamu begitu besar. Nah, jadi hikmah dalam cerita ini adalah ternyata emosional dendam itu hanya bumerang buat kita. Jadi tidak perlu kita harus menanggapi sesuatu yang tidak mengenakan itu dengan emosi, dengan dendam yang membara. Ingat, sesuatu yang dimulai dengan marah akan diakhiri dengan malu. Nah, tambahan sedikit, nah dalam Al-Quran pun kalau tidak salah hidup itu hanya senda gurau. Jadi ya nikmati sajalah hidup ini walaupun artinya bukan kita bercanda terus dalam hidup ini. Jadi artinya kalau menurut sufi senda gurau itu ya nikmatilah hidup tuh. Hidup itu penuh dengan kelucuan, tidak perlu ditanggapi dengan serius. Karena kalau semuanya kita tanggapi dengan amarah, maka sesuai dengan adagium yang tadi, segala sesuatu yang diawali dengan marah akan diakhiri dengan malu. Jadi itulah benang merahnya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Balas dendam hanya bumerang dan menambah penderitaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.